Hai, apa kabar semua saudara? Senang saya kembali bisa datang menghampiri ruang TV saudara, HP atau laptop ataupun di mana saudara menyaksikan acara pada hari ini. Mari sama-sama sebelum kita masuk ke lebih dalam, kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah. Engkau Kristus Yesus Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati oleh renungan pada pagi ini, sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Hari ini kita akan belajar dengan judul keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis. Saya kalau melihat iklan di TV, di koran, di radio yang menampilkan keluarga yang harmonis, yang rumahnya tuh bersih, rapi, istrinya tuh cantik terawat, anak-anaknya tuh ganteng-ganteng, terus mereka tuh sehat, ceria. Itu saya tuh suka banget gitu. Kayaknya itulah gambaran yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap keluarga orang percaya. Sayangnya, kenyataannya, faktanya jauh dari yang kita lihat di iklan. Karena seringkali hidup tidak seindah iklan. Banyak keluarga yang kondisinya justru bertolak belakang. Istrinya jauh dari kata terawat, suaminya apalagi. Kalau orang tuanya nggak terawat, apalagi anak-anaknya. Dan otomatis rumahnya juga mungkin tidak rapi terawat. Nah, yang ingin kita belajar pada hari ini adalah apakah keluarga-keluarga yang harmonis itu cuman ada di iklan-iklan? Tentu tidak. Nah, hari ini mumpung di akhir tahun, saya ingin ajak saudara kembali melihat apa yang the most important, apa yang paling penting. Value apa yang paling penting. Nah, saya percaya tidak ada orang yang ingin menikah untuk sengsara. Tapi kalau saya mau ngomong jujur, semua orang yang berpikiran bahwa pacaran sama berkeluarga itu, menikah itu mirip-mirip. Padahal kenyataannya totally different. Kalau pacaran punya masalah, tinggal pulang. Dia WA pura-pura nggak angkat atau pura-pura nggak denger. Tapi kalau udah menikah, kalau lagi berantem, istilah saya tuh 4L. Elu lagi. Bahasa kerennya tuh gak bisa kemana-mana. Pacaran itu awalnya semuanya indah. Namun bertahun-tahun kemudian dalam pernikahan mulai terungkap. Mulailah muncul omongan-omongan yang aduh gak nyangka ya, aduh gak duga ya. Karena bisa jadi yang pertama, selama pacaran kita hanya diperlihatkan yang baiknya doang. Ibaratnya film pacaran itu ya kayak iklan film deh. Rasa-rasanya semua iklan itu gak ada yang jelek film. Pasti keren semuanya. Yang kedua bisa jadi karena selama pacaran kita hanya ya ibarat kacamata kuda. Cinta kita gak lihat hal yang lain. Karenanya sekedar bermimpi punya keluarga yang harmonis gak cukup. Sekedar berdoa gak cukup. Mari kita akan belajar hari ini bagaimana membangun keluarga yang harmonis. Bapak Ibu, untuk bisa memiliki keluarga yang harmonis kita perlu mengerti bahwa kita perlu memandang serius tugas dan peran masing-masing. Tanpa saling menunggu atau menuntut pasangan. Efesus 5, 22 dan 27. Kita perlu mengerti bahwa laki-laki dan perempuan dari sananya sudah diciptakan berbeda. Banyak orang bercerai, banyak pasangan bercerai dengan alasan gak ada kecocokkan. Padahal mereka lupa dari awal mereka memang gak cocok. Makanya kita mengatakan syarat pernikahan adalah menikah dengan lawan jenis. Lawan jenis. Kata lawan jenis saja sudah memberikan kita informasi bahwa ya bisa kebayang gak kalau cowoknya perfeksionis dan ceweknya pelupa dan menikah. Itu kan resep terbaik untuk perang dunia kelima kan saudara. Bukan lagi ketiga tapi udah kelima. Pasti akan ada konflik, pasti akan ada yang namanya masalah. Tapi kalau saudara melihat, kalau yang perfeksionis memperlengkapi yang pelupa. Yang pelupa membantu atau saling mengoptimalkan
bukan pada kekurangan tapi kepada kelebihan, maka rasa-rasa hidup akan menjadi lebih baik. Mari kita akan masuk, izinkan saya yang masih sangat muda ini memberikan sebuah informasi tips bagaimana membangun keluarga yang harmonis dalam pemandangan Tuhan. Yang pertama, bahwa ini yang paling penting menurut saya, pasangan saya adalah pemberian terbaik dari Tuhan. Itu dulu. Dari semua wanita tercantik di muka bumi, bagi saya Amanda Zevanya yang terbaik buat saya. Dari semua laki-laki terganteng di muka bumi, bagi Amanda Zevanya, Gideon Simanjuntak yang paling terbaik. Yang lebih ganteng dan lebih cantik dari kami banyak. Tapi yang dikasih Tuhan buat Gideon ya Amanda. Yang dikasih buat Amanda ya Gideon. Kebenaran ini akan membuat kita mengerti. Makanya ketika Adam, Bapak Ibu, Kejadian 2 ayat yang ke-23, Adam berkata dengan sangat baik. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Terlepas dari kekurangan Hawa, Adam bangga sama Hawa. Mari kita belajar dari nenek moyang kita pertama, Adam. Adam dengan directly menyatakan bahwa inilah tulang dari tulangku. Adam membanggakan Hawa. Hari-hari ini ada banyak suami justru banggain orang lain, bukan istrinya. Ada banyak istri banggain suami lain, bukan suaminya. Dan seterusnya. Yang pertama adalah Bapak Ibu meyakini bahwa pasangan kita adalah pemberian terbaik dari Tuhan. Kalau kita yakin ini dari Tuhan, maka gak ada istilah buat tukar tambah, gak ada istilah buat mikirin yang lain. Yang kedua, saling mendahului dalam mengasihi. Kita suka baca tulisan di jalan raya, dilarang saling mendahului. Karena kalau saling mendahului biasanya bisa jadi kecelakaan. Tetapi dalam konsep pernikahan, Roma 12 ayat 10 bilang demikian. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya secara sadar satu dengan yang lain saling mendahului. Ada sebuah istilah crazy cycle. Suami mengasihi istri, maka istri akan menghormati suami. Itu yang benar. Tapi kalau suami tidak merasa dihormati, maka suami tidak akan mengasihi. Kalau istri tidak merasa dikasihi, maka suami tidak akan mengasihi. Akan menjadi sebuah hal yang ribut. Jangan tunggu dulu. Jangan nunggu suami berubah, kita yang berubah. Jangan nunggu istri berubah, kita yang berubah. Saya percaya kalau rumah tangga saling mendahului, melayani, memberkati, everything's gonna be okay. Dan yang ketiga, membandingkan untuk mensyukuri, bukan menjatuhkan. Tidak ada orang yang suka dibanding-bandingin. Lantas kenapa kita suka banding-bandingin pasangan kita sama orang lain? Membanding-bandingin adalah sifat dasar manusia. Tetapi Bapak Ibu, Alkitab mengatakan dalam Kolose 3, 14, 15, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ingat, kalau kita mau bandingin pasangan kita hanya untuk bersyukur. Kalau kita harus terpaksa membandingkan pasangan kita, fokuslah pada sisi baiknya. Contoh, meski suami kita tidak sekaya suami teman kita, syukuri dia lebih banyak waktu di rumah. Syukuri misalnya dia lebih jujur, lebih rajin dan bukan penuntut. Justru bahkan malah bilang kok ya orang lain kaya banget kamu miskin. Itu akan ribut. Ketika kita mensyukuri pasangan kita, maka kasih Kristus akan mempersatukan dan menyempurnakan. Yang ketiga, keluarga harmonis itu diperjuangkan. Enggak tiba-tiba turun dari langit. Itu kata kunci. Diperjuangkan, enggak tiba-tiba turun dari langit. Kolose 3, 12, 13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh
dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Dari awal memang Tuhan tidak menciptakan kita sempurna. Karena Tuhan menempatkan kesempurnaan kita di orang lain. Sehingga Tuhan memaksa kita untuk berhubungan sama orang lain. Agar ketidaksempurnaan kita disempurnakan orang lain. Dan ketidaksempurnaan orang lain disempurnakan oleh kita. Sehingga kita bisa terkoneksi dan bisa menjadi berkat satu dengan yang lain. Doa saya, kiranya masuk di tahun yang baru nanti, keluarga kita disempurnakan oleh Tuhan. Dan agar melalui hidup kita, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Tulis di kolom komentar, apa doamu tentang keluarga? Apa kerinduanmu tentang keluarga? Dan doa saya, kiranya melalui firman ini, keluargamu dan keluargaku diberkati Tuhan. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara. And always remember this. Yang punya surga, crazy in love with you. Saya mau berdoa bagi saudara. Tuhan berkati umatmu, sayangi keluarga umatmu. Agar suami menjadi para imam yang suci dan kudus. Agar para istri menjadi penolong, penopang, pendoa syafaat. Agar anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Agar melalui setiap hidup keluarga, nama Tuhan dipermuliakan. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita bawa penyembahan kita. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Agar doa firman Allah keluargamu bersama dengan keluargaku, kita melayani Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.